Ya, shalom saudaraku dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan menanggapi sebuah video ya yang di-share oleh seorang pendeta atau hamba Tuhan yang disebut Pastor Chandra Teja di channelnya yang bernama Kristen Ngakunya. Ya, dalam video itu dia membahas tentang perpuluhan dan saya perhatikan Pastor Chandra ini adalah salah satu pastor atau hamba Tuhan yang menentang praktek persepuluhan, ya. Nah, kemudian khususnya dalam video yang saya tanggapi ini yang dia berjudul perpuluhan atau persepuluhan ternyata bukan uang, ya, tapi makanan. Ya, kemudian kasih tahu pendeta Anda. Ya, kemudian dalam video itu dia suruh supaya share supaya pendeta Anda tahu, ya. Bahkan dia juga mengkritik gelar-gelar tertentu yang dianggapnya tidak membaca dengan baik dan menjelaskan dengan baik Alkitab itu tentang persepuluhan khususnya. Dan kali ini saya akan memberi tanggapan kepada Pastor Chandra Teja. Ya, jadi Pastor Chandra Teja ini kelihatannya memang adalah salah satu hamba Tuhan di antara beberapa hamba Tuhan yang secara lantang lewat channel-channel mereka yang mereka menentang praktek persepuluhan dengan berbagai alasan, ya. Dan saya akan menanggapi khususnya videonya yang satu ini, ya. Nah, tentang topik persepuluhan ini sendiri sebenarnya saya juga sudah pernah membahasnya pada masa pandemi dalam video di channel YouTube saya yang saya beri judul Ribut Soal Persepuluhan. Ya, cek penjelasan lengkapnya di sini. Ya, kemudian thumbnailnya saya buat di situ adalah malpraktek persepuluhan di dalam gereja. Ada 2 episode, part 1 dan part 2. Ya, saya juga menyarankan Pastor Chandra untuk bisa mengaksesnya di sana. Nah, dalam video yang saya tanggapi ini, Pastor Chandra mengasumsikan bahwa banyak pendeta atau orang Kristen yang hanya tahu firman Tuhan tentang persepuluhan itu dari kitab Maliaki pasal 3. Ya, dia sudah berasumsi seperti itu, ya. Dan dia katakan bahwa apa yang tertulis dalam Maliaki pasal 3 itu bukan tata cara memberi perpuluhan. Ya, kemudian juga dia juga menganggap atau berasumsi bahwa banyak pendeta tidak pernah atau jarang mengkhotbahkan Maliaki pasal 1 dan 2 yang kebanyakan dikhotbahkan dikutip hanyalah pasal 3 tentang persepuluhan. Yaitu saya akan membahas lagi mengenai persepuluhan. Bosan Pak, kami sudah tahu persepuluhan. Apa yang Anda ketahui soal persepuluhan? Pasti Anda bilang Maliaki 3 tuh Pak, ayat 10 gitu ya. Oke, itu bukan ayat mengenai tata cara memberikan persembahan persepuluhan. Itu adalah menceritakan kemarahan Tuhan yang disampaikan melalui Maliaki kepada umat Israel yang mogok membayar persepuluhan. Kenapa? Umat Israel pada waktu itu harus menjalankan perintah hukum Taurat. Ya. Tetapi mereka mogok. Kenapa? Karena imamnya korup. Maka Anda jangan hanya baca Maliaki 3. Pasti pendeta Anda nggak pernah mengkhotbahkan Maliaki 1 dan Maliaki 2, kan? Kenapa? Karena di situ membongkar kebobrokan imam yang korup. Ya, jadi dia mengkorupsi, tanda kutip, persepuluhan. Ya, memang Maliaki pasal 1 dan 2 itu tentang orang Israel yang Pak Chandra katakan bahwa mogok membayar persepuluhan karena imamnya yang korup. Oke. Dan kita sepakat akan hal itu karena memang tertera di pasal 1 dan 2 itu. Tapi perlu diketahui juga bahwa korupnya oknum imam bukan berarti hukumnya harus dihilangkan atau ditiadakan, hukum perpuluhan maksudnya. Lagi pula, bukankah mereka sudah menerima konsekuensi dari perilaku korup itu? Bahkan umat Israel sendiri yang enggan membayar persepuluhan karena melihat para imamnya yang korup pun telah menerima akibatnya, yaitu dikatakan kamu telah terkutuk karena menipu Allah. Ya, tapi di pasal 3 itu Tuhan justru katakan
bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumahku, rumah Tuhan. Itu artinya korupnya para imam dan mogoknya orang Israel membayar persepuluhan tidak serta-merta membatalkan hukum tentang persepuluhan. Dan saya kira itu bukan hal yang sulit dimengerti, karena pasal 1 dan 2 menjelaskan seperti itu. Lalu tanggapan Tuhan di pasal 3, solusinya adalah bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata firman Tuhan. Dan penjelasan-penjelasan selanjutnya, ya kan? Di situ Tuhan katakan bahwa ujilah akan aku. Dan sepanjang Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ya, hanya pada kitab Maliaki ini, khususnya pasal 3, di mana Tuhan berkata, ujilah aku, teslah aku, ya, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap pelangit dan mencurahkan berkat atas kalian, dan menghalau belalang pelahap dari pertanian kalian, sehingga kalian akan diberkati dan semua bangsa akan mengetahui bahwa kalian adalah umat atau bangsa yang diberkati. Tes aku kalau nggak percaya. Jadi pasal 3 ini adalah solusi, ya, atau tanggapan Tuhan, respon Tuhan atas pasal 1 dan pasal 2. Yang tadi saya sudah katakan bahwa korupnya para imam dan juga mogoknya orang Israel tidak membayar persepuluhan itu bukan berarti melenyapkan hukum perpuluhan, menghentikan atau membatalkan hukum persepuluhan. Jelas sekali, ya. Dan persepuluhan ini kan artinya 10% dari penghasilan, ya, pada waktu itu berupa 1/10 dari hasil pertanian ataupun peternakan. Ya, nanti saya akan jelaskan, ya. Nah, artinya dengan memberikan 10% kepada Tuhan, ya kan? Bukankah kita masih punya 90%? Kenapa ragu-ragu? Kenapa sanksi? Kenapa hitung-hitungan dengan Tuhan? Padahal hanya 10%, dan itu pun kita masih punya 90%. Ya. Dan itu artinya Tuhan suruh atau perintahkan persepuluhan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, sekaligus menghancurkan natur dosa dalam manusia, yaitu keserakahan, sulitnya memberi, kemudian juga kekhawatiran, ketidakpercayaan, dan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Itu yang Tuhan ingin lihat ketika seseorang membayar atau mempersembahkan persepuluhan. Ya, karena terbukti bahwa orang Israel ngasih 10%, hitung-hitungan curang pula. Ya kan, padahal mereka masih punya 90%. Katakanlah misalnya ternak ada 10, yang dikasihkan 1, masih punya 9. Masa hitung-hitungan dengan Tuhan seperti itu? Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam konteks ini, dengan korupnya para imam dan mogoknya orang Israel membayar persepuluhan tidak membatalkan hukum persepuluhan. Justru solusinya adalah mereka harus melakukannya kalau ingin diberkati, kalau ingin dihalau belalang pelahap dari pertanian mereka, dan kalau ingin diberkati berlimpah-limpah. Ya, jadi persepuluhan itu penting. Itu adalah bukti kesetiaan kita dalam perkara kecil. Makanya dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan misalnya ucapan Yesus mengatakan bahwa kalau kalian tidak menyembah saya, kalian pasti menyembah Mammon. Ya, apa itu Mammon? Roh atau dewa kekayaan atau dewa uang. Kalau kalian gak nyembah saya, pasti dewa uang kalian sembah. Kemudian firman Tuhan juga, Yesus katakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Memang kecenderungan natur dosa manusia yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diriku dan untuk diriku. Amsal juga mengatakan bahwa Lintap punya 2 anak perempuan. Nama anak yang pertama untukku, anak yang kedua juga untukku. Itulah natur dosa.
berfokus kepada diri sendiri, khawatir, tidak percaya kepada Tuhan, serakah, pelit, ya, tidak setia dan tidak taat, tidak percaya bahwa Allah sanggup memberkati. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga katakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, kemudian saya juga tidak terlalu yakin ya bahwa seseorang akan rela memberikan segala sesuatu kalau dia tidak belajar memberi dari hal-hal kecil. Ya, banyak orang mengatakan bahwa perjanjian baru bukan 10% tapi semuanya. Gimana orang mau kasih semuanya kalau yang 10%-nya itu masih berat? Mustahil seseorang memberikan semuanya kalau yang kecil 10% dia masih sangsi, ragu, dan tidak bersedia. Ya, jadi makanya firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke, kemudian poin kedua dari video Pak Chandra ini, dia juga katakan seperti di dalam judul video itu, dia katakan bahwa persepuluhan itu ternyata bukan uang tapi makanan, dengan mengutip Ulangan pasal 14 ayat 22. Kalau Anda mau lebih pintar, Anda kan punya Alkitab kan? Anda baca Ulangan 14, sekali lagi Ulangan 14 dari mulai ayat 22. Ya, di atasnya ada judul perikopnya persembahan persepuluhan. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Anda buka Ulangan 14 mulai dari ayat 22, di atasnya ada tulisan judul perikopnya persembahan persepuluhan. Tapi di sini saya akan bahas ayat 24 sampai ayat 27 saja. Ya, Anda bisa baca sendiri dari 22. Di sini ketika saya berdiskusi dengan seorang pendeta yang menegur saya, dia bilang, "Pak Chandra, Anda ternyata nggak ngerti ya, persepuluhan itu bentuknya uang." Dari mana? Saya bilang, ada ayatnya. Kemudian dia bilang, Bapak buka Ulangan 14 ayat 25. Nah, Anda lihat di sini ya. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Tuh Pak, itu kita bawa uang ke tempat yang dipilih Tuhan. Dia nggak baca ayat 24, 26, dan 27. Lucu ya nih pendeta ya, dia cuma ngambil ayat 25 yang ada uangnya. Nah, kita baca komplit ya. Ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Nah, ini dulu nih ya, ayat 24 saya terangkan. Jadi, waktu itu, setiap tahun pertama dan tahun kedua, itu persepuluhan itu harus dibawa ke tempat yang ditentukan Tuhan, yaitu Yerusalem. Kalau tempat itu, Yerusalem itu jauh dari kita, dari seorang yang memberikan persepuluhan, waktu itu belum ada truk. Bagaimana bawa kambing? Jalan, capek dong. Bawa gandum segitu banyak, capek dong. Maka, diatur di ayat 25. Maka, haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Jadi, daripada bawa kambing, lembu, sapi, domba itu jauh-jauh, kan capek kan? Dijual dulu, diuangkan. Begitu juga misalnya gandum yang banyak itu ya, kan capek dibawa ke Yerusalem, gerobak mungkin juga terbatas. Oke? Maka dijual dulu, diuangkan, dan uangnya itu dibawa dalam bungkusan dan pergi ke Yerusalem. Nah, tapi baca di ayat 26. Ini yang pendeta itu tidak mau baca. Kita baca ya. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu. Jadi uang yang tadi hasil penjualan lembu, sapi, kambing, domba, atau gandum karena terlalu jauh dibawa ke Yerusalem, harus dijual. Dapat duitnya dibawa, dan di tempat Yerusalem itu haruslah, baca dong, haruslah, harus. Jadi bukan uang itu hanya untuk mempermudah ya.
engkau membelanjakan uang itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada orang bilang juga, iya Pak, dulu kan nggak ada uang. Nah, ini ada uang. Dulu kan zaman kuno nggak ada uang, Pak. Ini ada uang. Tapi bukan uang itu sebagai persembahan persepuluhan. Karena di ayat 26, uang itu harus dibelanjakan untuk segala yang disukai hatimu. Untuk lembu sapi atau kambing domba. Untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Luar biasa ya. Bahkan minuman yang memabukkan boleh loh di sini, ya kan? Oke deh, kita nggak usah diskusikan itu dulu ya. Atau apapun yang diinginkan hatimu. Beli anggur, beli buah gitu, apapun, ya. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi jelas persepuluhan itu harus dimakan oleh si pemberi dan si penerima di tahun 1 dan tahun kedua. Oke, saya tanggapi yang poin kedua ini. Nah, kalau mau dibaca keseluruhan perjanjian lama, maka ayat yang dikutip oleh Pak Chandra, Ulangan 14:22 dan seterusnya, itu hanyalah salah satu jenis persepuluhan. Jadi ada beberapa jenis persepuluhan di dalam perjanjian lama. Dan yang dikutip oleh Pak Chandra itu adalah salah satunya. Di mana di situ dikatakan bahwa bagi orang Israel yang tinggal jauh dari Bait Allah sehingga sulit untuk membawa persepuluhannya berupa ternak atau hasil pertanian, maka boleh diuangkan. Kemudian setelah sampai di sana di tempat tujuan yaitu di rumah Allah, boleh dibelanjakan makanan, minuman, lalu makan bersama keluarga, kemudian juga mengajak orang-orang Lewi. Tapi itu hanyalah salah satu jenis persepuluhan, bukan keseluruhan informasi tentang praktek persepuluhan di dalam perjanjian lama. Ya, mana yang jenis lainnya? Contoh, misalnya jenis persepuluhan Abraham kepada Melkisedek di dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Ya, di situ dikatakan bahwa Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek dari hasil jarahan perang berupa harta benda. Bukan ternak, bukan pertanian, tetapi berupa harta benda. Bisa uang, bisa emas, bisa perak, pokoknya harta benda. Bukan ternak, bukan juga hasil kebun. Ya, itu. Oke. Jadi hasil jarahan berupa harta benda itu persepuluhan jenis yang paling pertama praktek persepuluhan kita ketemu di Alkitab itu persepuluhannya Abraham kepada Melkisedek. Bahkan itu sebelum ada Taurat, hukum Musa yang mengatur. Jadi kalau orang bilang persepuluhan itu Taurat, salah. Sebelum Taurat, praktek persepuluhan itu sudah terjadi. Abraham kepada Melkisedek, dan itu bukan ternak, bukan juga pertanian, tetapi harta benda. Oke. Nah, kemudian ingat bahwa perpuluhan jenis ini dikutip di dalam Perjanjian Baru, di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 dan 2. Di situ dikutip kembali tentang peristiwa di mana Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek ini. Oke. Nah, kemudian berikut jenis yang lain adalah perpuluhan Yakub. Ya, Kejadian 28 ayat 22. Di situ dia katakan bahwa segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, apa saja, berarti ternak bisa, pertanian bisa, uang bisa, emas bisa, apa saja, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, itu adalah bentuk praktek perpuluhan kedua setelah Abraham tadi. Ya, oke. Kemudian yang lain adalah seperti yang tadi kita bahas di dalam Maliaki pasal 3. Di situ dikatakan bahwa bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ke gereja, supaya ada perbendaharaan makanan di rumahku. Ya, dibawa ke rumah Tuhan. Oke. Kemudian juga di zamannya Nabi Nehemia, ya, di situ persembahan persepuluhan dipungut oleh kaum Lewi
didampingi oleh anak-anak atau keturunan dari Imam Harun, imam besar Harun, dipungut dari berbagai kota lalu dibawa ke bilik-bilik rumah perbendaharaan di rumah Allah. Nehemia 10 ayat 38. Saudara boleh cek di sana. Yang kemudian pada zaman itu ada seorang, sebelum Nehemia melakukan atau memperbaiki praktek persembahan persepuluhan dalam bait Allah pada waktu itu, ya, maka sebelum itu yang menjadi imam di situ namanya Eliasib, yang mengawasi bilik-bilik penampungan di rumah Allah, ya. Kemudian dia bekerja sama dengan Tobia, bupati di wilayah Amon, yang menghasut orang Amon untuk menghalangi upaya Esra dan Nehemia dalam membangun kembali kota Yerusalem, bersekongkol dengan Sanbalat si orang Samaria itu. Ia membuat satu bilik khusus untuk penampungan hasil persepuluhan ini untuk Tobia. Ya, jadi Tobia ini orang Amon. Ya, dia suruh si Eliasib ini buat bilik khusus untuk tampung persepuluhan, tapi buat dia korupsi. Jadi korup di sini, tapi yang korup di sini bukan imam, melainkan si Tobia bupatinya ini, ya. Nah, ketika datang si Nehemia, ya, jadi akibat dari perbuatan si imam yang jahat bersekongkol dengan Tobia dan Sanbalat ini, akibatnya adalah orang-orang Lewi tidak menerima apa yang menjadi hak mereka, yaitu 1/10 itu, beserta dengan para penyanyi di bait Allah, kemudian para penjaga-penjaga pintu gerbang, ya. Jadi orang Lewi, para penyanyi di bait Allah dan penjaga pintu gerbang tidak mendapat apa yang harusnya mereka dapatkan dari pengelolaan persepuluhan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Lewi, para penyanyi dan penunggu pintu gerbang itu kembali berladang. Mereka kembali bekerja. Karena persepuluhan itu dikorupsi bukan oleh imam, tapi oleh si Tobia, si bupati itu, ya. Baru kemudian si Nehemia datang dan memperbaiki itu, ya, meletakkan kembali dasar-dasar sesuai dengan Taurat, ya. Baru dia panggil kembali orang Lewi, para penyanyi dan petugas bait Allah itu kembali melayani, kembali kepada fungsi mereka, kembali kepada pelayanan mereka, ya, karena mereka sudah dijamin hidupnya dari persepuluhan. Nah, itu ya, di dalam kitab Nehemia itu adalah salah satu jenis persepuluhan juga, ditampung di bilik-bilik, dikelola untuk suku Lewi, para penyanyi dan penunggu pintu gerbang. Ya, waktu dikorup, mereka kembali bekerja karena tidak punya penghidupan. Kemudian juga di dalam Ulangan pasal 14 yang dikutip oleh Pak Chandra itu, ya, itu ada satu jenis di situ, yaitu setiap 3 tahun, ya, persepuluhan itu harus dibawa dan ditaruh, diletakkan di tengah kota. Lalu orang Lewi, orang miskin, janda, orang asing pun mendapat bagian dari persepuluhan itu per 3 tahun. Ya, lalu orang Lewi pun memberikan dari semua persepuluhan yang masuk itu, sebagian diberikan kepada Imam Harun, imam besar, atau anak-anak atau keturunan Imam Harun ini sebagai persembahan khusus. Bilangan 18 ayat 28. Jadi ada banyak jenis persepuluhan, bukan cuma yang dikutip oleh Pak Chandra itu. Oke, nah sekarang kita kembali kepada ayat yang dikutip Pak Chandra, ya, Ulangan 14 tadi. Ya, artinya konteks pada waktu itu, karena semua orang Israel umumnya bertani dan beternak, sehingga persepuluhannya berupa hasil tanah dan ternak. Ya, uang memang sudah ada, tapi pekerjaan utama orang Israel pada waktu itu adalah bertani dan beternak. Makanya persepuluhannya juga berupa ternak dan juga hasil pertanian. Ya. Oke, nah kemudian, ya, bagaimana kalau kita kaitkan konteks hari ini? Ada gereja tertentu di desa, misalnya yang rata-rata jemaatnya itu bertani atau beternak, maka persembahan mereka ya pasti dari hasil pertanian ataupun peternakan mereka. Ya, itulah yang mirip dengan konteks pada
Ulangan 14 itu. Jadi berdasarkan profesi pada umumnya masyarakat setempat, ya maka jenis persepuluhannya pun ya disesuaikan. Tapi kalau di kota zaman sekarang dengan profesi bermacam-macam, ada pegawai-pegawai yang menerima gaji, ada pengusaha-pengusaha, dan begitu banyak profesi yang mana mungkin tidak ada kaitannya dengan hasil pertanian ataupun peternakan. Bagaimana dengan mereka? Kalau konteksnya seperti itu. Jadi dulu konteksnya orang bertani dan beternak, ya persepuluhannya seperti itu. Ya kan? Tetapi kalau hari ini dengan profesi begitu banyak, bagaimana? Atau maksud Pak Chandra, apakah pengusaha kerupuk harus bawa kerupuk untuk Pak Chandra misalnya? Ya kan? Pengusaha gula bawa gula ke gereja tempat Pak Chandra. Pengusaha mie instan bawa Indomie atau mie instan ke tempat Pak Chandra. Lalu nanti Pak Chandra apain barang-barang itu? Ya dijual juga kan? Itu diuangkan. Kenapa nggak langsung aja diuangkan gitu? Ya, supaya lebih praktis karena konteks hari ini. Iya kan, kalau mau ikutin konteks yang ulangan 12 ya harus ternak. Padahal tidak semua orang beternak hari ini. Oke. Ya, jadi dalam hal ini juga artinya bahwa persepuluhan itu bukan untuk personal, tetapi dibawa ke bait Allah. Dikelola untuk kesejahteraan para suku Lewi, para penyanyi, penunggu pintu gerbang, para janda, orang miskin, dan orang-orang asing. Ya juga punya hak atas persembahan persepuluhan. Ya itulah yang mungkin perlu dicatat oleh gereja-gereja hari ini, para hamba Tuhan hari ini, untuk pengelolaan persepuluhan itu. Ya bukan lagi untuk personal atau mungkin yang dianggap memperkaya diri atau apa, harus dikelola untuk operasional. Semua yang bertugas melayani bisa mendapat bagian dari hal itu. Kemudian juga janda, yatim piatu, orang asing yang termasuk kategori itu bisa mendapatkan juga kesejahteraan dari pengelolaan persepuluhan. Nah, dalam Alkitab hanya sekali saja persepuluhan itu diberikan kepada personal, yaitu Abraham kepada Melkisedek. Tapi selain itu semua dibawa ke bait Allah. Ya, itu poin yang kedua. Oke, sekarang poin yang ketiga. Pak Chandra juga mengatakan bahwa orang Israel tidak melaksanakan persepuluhan karena bait Allah tidak ada lagi. Kalau nggak percaya, tanya orang Yahudi di sana. Nah, ya, ini adalah penyebaran hoax. Ya, Bapak sendiri udah tanya enggak kepada para rabi Yahudi sana apakah mereka masih mempraktekkan persepuluhan atau tidak? Jangan hanya mengklaim tetapi tidak pernah bertanya langsung ya ke sana menginterview apakah memang benar seperti itu. Ya, yang pernah buat video itu kan Pak Wignyotanto. Dengan latar belakang tembok ratapan dia buat video bahwa saya sudah cek para rabi di sini dan ternyata orang Yahudi, orang Israel tidak mempraktekkan persepuluhan lagi. Kalau nggak percaya tanya aja sendiri katanya kan. Harusnya kan kalau yang benar kan wawancara itu kan langsung aja ditunjukin videonya waktu dia menanya si rabi itu kan, biar valid gitu ya. Tidak hanya klaim begitu saja. Harusnya waktu dia menginterview rabi itu menanyakan apakah persepuluhan masih dipraktekkan di Israel dan orang Yahudi, harusnya interview atau wawancara itu direkam, divideokan, ditempelkan atau dilampirkan di video itu supaya meyakinkan. Kalau ada kendala bahasa karena tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris kan bisa minta tolong tour guide-nya. Ya, saya mau tanya nih ke rabi tentang ini, bisa nggak tolong translate. Nah, jadi valid, bukan hoax gitu ya. Ya, karena ternyata video berikut ini situ justru orang Yahudi asli. Ya, tour guide senior bercerita bahwa mereka sampai sekarang masih bayar persepuluhan. Dan suku Lewi itu masih eksis sampai sekarang dan mereka masih menerima persembahan persepuluhan dari orang Yahudi. Nah, Pak Dhani, ya, dalam konteks membangun mezbah bagi Tuhan, itu kan bicara korban. Baru-baru ini ada yang viral di Indonesia dan kalangan gereja Indonesia, di mana ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia dengan latar belakang tembok ratapan. Lalu buat rekaman singkat dan dia berkata begini, bahwa
orang-orang Yahudi sekarang ini sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Jadi dengan dua alasan. Yang pertama, karena bait suci sudah diruntuhkan oleh Roma terakhir dan sampai hari ini masih belum didirikan. Lalu alasan yang kedua, mereka berkata bahwa sudah tidak jelas lagi siapa orang Lewi, sehingga tidak perlu lagi memberi perpuluhan. Dan sampai hamba Tuhan ini berani berkata, cobalah tanya sama orang-orang rabi-rabi Yahudi di Israel, bahwa ternyata mereka sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Nah, kita tentunya tidak perlu emosi atau apa, tapi Pak Dhani sebagai seorang tour guide senior Israel, bahkan juga masih menghidupi agama Yahudi, apakah benar bahwa persembahan perpuluhan sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini? Masih tetap sama. Masih tetap sama, bukan korban. Korban tidak ada benar. Sesudah bait suci yang kedua hancur oleh Jenderal Romawi Titus, sudah tidak ada korban karena tidak ada mesbahnya, tidak ada bait suci, tidak ada mesbahnya, belum ada. Oh, jadi korban binatang yang disembelih, domba, kambing itu sudah nggak ada lagi karena bait suci nggak ada. Mesbahnya juga tidak ada karena korban harus di mesbah. Ya, seperti kita tahu cerita di mana kolam Betesda. Kolam Betesda kenapa? Karena bawa korban, cuci korban, mentahirkan di korban, bawa ke halaman bait suci di mana mesbah. Tidak ada mesbah, tidak ada imam besar yang bisa mengkorbankan korban. Ya, untuk ini tidak ada, tapi persembahan tetap ada dari dulu sampai sekarang ini. Masih tetap harus orang Yahudi kasih persepuluhan dari income-nya, apapun income-nya. Sama juga hasil pertanian, ya, buah-buahan, gandum, jelai, sayur-sayuran, apapun dia beruntung, dia harus bagi, jangan beruntung sendiri. Dan itu juga kita bilang matan baseter, memberi dengan diam-diam. Itu juga berkatnya jauh lebih tinggi, lebih besar, karena kasih, dan itu selain persembahan lain. Seperti buat sinagoga, buat rabi, buat apa, itu persepuluhan harus. Wow. Jadi sampai hari ini? Sampai hari ini. Walaupun dia bukan petani tapi pedagang atau karyawan, tentunya kan dapat gajinya, pendapatan itu dari uang. Maka mereka membawa dalam bentuk uang juga ya, perpuluhan itu. Nah, mungkin sedikit beda karena dulu ada cara 3 kali, ya, seperti buat imam Kohen Gadol, imam besar, buat Lewi dan buat miskin, ya, sepertinya. Mungkin hari ini sedikit beda karena tidak ada Kohen Gadol, imam besar, dan Lewi ada, tapi Lewi sudah tidak, karena dulu mereka harus kasih Lewi karena Lewi tidak Lewi tidak dapat tanah sendiri, ya. Lewi harus kerja di halaman bait suci, harus yang support dia, yang kasih dia bagaimana ada, itu income-nya buat suku Lewi. Yang lain-lain punya tanah, punya pertanian, punya apa saja. Lewi tidak, untuk ini harus ke Lewi. Kalau sekarang mungkin sedikit beda, tapi masih harus ada persepuluhan. Jadi apakah suku Lewi yang dikatakan sudah tidak ada lagi, sebetulnya orang Israel masih tahu nggak siapa suku Lewi itu? Suku Lewi itu salah satu suku atau satu-satunya suku yang benar-benar, atau kita bilang hampir 100% itu benar sukunya. Karena itu yang mereka selama histori, beberapa ratusan tahun, dari dulu sampai sekarang mereka selalu jaga-jaga. Karena mereka orang yang suci, orang pilih, orang dipilih. Untuk ini mereka selalu jaga sampai nama itu hilang. Keturunannya harus tetap ada selalu-selalu. Saya diberkati, saya sendiri diberkati oleh Elohim, anak cewek saya sama cucu saya orang Lewi, karena anak perempuan saya menikah sama orang namanya Yoav Levi. Wow. Ya. Jadi menantunya orang Lewi. Menantunya orang Lewi. Tepuk tangan yang wah. Karena kalau Yahudi anak cewek waktu menikah nama saya papa hilang, laki-laki tetap keturunan dari papa. Cewek nama papa hilang, ikut nama suami. Mirip Chinese gitu ya? Ya. Okay. Dan cucu saya 3 dari anak Lewi, Mikhael, Yehonatan, Mikhael, dan Halel itu orang Lewi. Orang Lewi. Dan itu tetap Lewi.
Ya, Lewi juga dapat bonus besar itu, mereka yang memberkati umum semua dengan berkat kohanim, berkat imam. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Hanya orang Lewi rakyat. Ya, jadi ditegaskan bahwa sampai hari ini orang-orang Yahudi masih memberikan perpuluhan yang tidak lagi adalah persembahan binatang. Walaupun di Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, ada, Anda ingat di Indonesia Hari Raya Korban, ada yang keluarga-keluarga beli ayam-ayam atau apa itu ya? Itu bukan korban, itu korban mirip sama korban dulu, tapi korban itu buat hapus dosanya. Karena masuk tahun baru, mau buka halaman baru sama Elohim. Karena tahun ini yang baru kita keluar dari tahun itu mungkin ada saya banyak dosa atau apa. Saya kasih korban untuk hapus semua, bukan halaman putih, halaman baru. Ya, jadi ditegaskan bahwa orang Yahudi sampai hari ini memberi persepuluhan. Bahkan ternyata masih ada banyak persembahan-persembahan yang lain bagi orang miskin, Selain bagi persepuluhan. sinagoga, selain perpuluhan. Selain Dan persepuluhan. Ya, bahkan ada satu video lagi dari satu channel yaitu Fakta Israel yang saya kutip juga. Di situ menggambarkan suasana Paskah yang terjadi beberapa lalu, Paskah versi Yahudi, di mana orang-orang Yahudi menerima berkat dari imam besar. Kalau udah ngomong imam besar itu tak lain tak bukan, kalau nggak keturunan Harun yang notabene suku Lewi, atau bagian dari suku Lewi pastinya. Karena orang Yahudi sangat ketat dalam hal-hal seperti itu. Ya, jadi masih ada berarti praktek itu. Mereka merayakan Paskah, Hari Raya Pondok Daun, dan masih ada praktek persepuluhan itu. Israel terima berkat imam besar Hari Raya Paskah. Pada Minggu 9 April 2023, belasan ribu umat Yahudi berkumpul di tembok ratapan guna menerima doa berkat imam besar. Ya, jadi Pak Chandra ini bersemangat suruh share videonya, kasih pendeta Anda, padahal yang dibagikan juga tak berdasar, ya. Hoax pula. Ya kan? Ya. Sekarang yang keempat, di ujung videonya, ya, Pak Chandra ini berkata bahwa persembahan versi Perjanjian Baru itu adalah di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Ya. Jadi tetap Anda harus memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi bukan ditakut-takuti lagi dengan persembahan persepuluhan. Anda baca saja 2 Korintus 9 ayat 7. Itu untuk umat Perjanjian Baru. Ya. Itu saja patokan Anda, bukan lagi persepuluhan, yang jelas harusnya makanan. Nah, ayat yang dimaksud 2 Korintus 9 ayat 7 itu bunyinya begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kata Pak Chandra, inilah harusnya menjadi dasar memberi persembahan versi Perjanjian Baru. Ya, pertanyaannya, Pak Chandra udah baca nggak? Ini konteksnya tentang apa? Ayat yang Bapak kutip itu. Bapak ini kan main konteks nih. Di Ulangan 14, Bapak jelaskan berdasarkan konteksnya gitu kan. Walaupun tidak terlalu, nggak terlalu kena juga konteks yang Bapak kutip di Ulangan 14. Sekarang Bapak bilang 2 Korintus 9 itu basic untuk persembahan di Perjanjian Baru. Bapak udah baca nggak? Konteksnya itu tentang apa ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kalau Bapak belum baca, saya kasih tahu ya. Ya, nah, konteks ayat ini pada waktu itu Rasul Paulus lagi galang dana, Pak, dari jemaat-jemaat yang dia layani di luar Yerusalem. Jadi dia galang dana dari jemaat Korintus, jemaat di Roma, jemaat Galatia, dan beberapa jemaat lainnya untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang kudus di Yerusalem dan orang-orang miskin di sana. Jadi ini bukan persembahan rutin dalam ibadah-ibadah rutin di sebuah jemaat, Pak. Bapak udah salah kutip juga nih. Iya kan? Ini penggalangan dana dan Paulus ngomongnya begitu. Tapi boleh nggak prinsip ini kita pakai untuk persembahan rutin? Sebenarnya boleh, tapi karena Bapak main konteks,
maka konteks Bapak itu nggak masuk juga. Ya, sama, boleh nggak prinsip persepuluhan masih diterapkan hari ini, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya? Boleh. Ya, saya akan jelaskan lebih lagi ya. Nah, jadi ayat itu tidak bicara tentang persembahan rutin dalam sebuah jemaat lokal. Itu penggalangan dana, sumbangan yang insidentil, dan setahu saya sepanjang pelayanan Paulus cuma sekali itu doang. Menggalang dana dengan pakai ayat-ayat itu untuk memotivasi jemaat supaya memberi untuk orang-orang kudus di Yerusalem dan orang-orang miskin di sana. Ya. Nah, kemudian coba Bapak perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Boleh nggak kita memotivasi orang atau jemaat untuk memberi supaya diberkati? Berilah maka kamu akan diberi, ya, supaya kamu diberkati melimpah-limpah. Boleh nggak? Coba Bapak baca ayat 6. Ya, yang dari ayat yang Bapak kutip ya. Ayat sebelumnya. Di situ dikatakan apa? Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, jadi nggak salah sebenarnya. Coba lihat cara Paulus memotivasi jemaat di Korintus supaya mendukung penggalangan dana yang sedang dia buat. Dia katakan apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Boleh nggak kita motivasi jemaat seperti? Boleh. Ini ayatnya, ya kan? Kemudian prinsip ini mengutip prinsip menabur menuai di dalam prinsip-prinsip pertanian. Kalau banyak menabur, banyak menuai, sedikit menabur, sedikit menuai. Hukumnya ya begitu. Ya. Oke, nah, jadi artinya tidak salah kalau kita dalam khotbah mendorong jemaat untuk memberi supaya diberkati, supaya juga memberi. Paulus aja pakai begitu ya. Coba lihat lagi ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Beri supaya kamu diberi. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Berilah, percayalah, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya, membuat kalian akan berkecukupan, berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tidak salah kan? Ya. Oke. Kemudian ayat 10 lagi perhatikan. Ada benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Tuhan akan menyediakan benih itu dan melipat gandakan benih itu supaya tumbuh dan berbuah-buah. Perhatikan, Paulus memotivasi jemaat untuk giat semangat memberi. Waktu kalian terima duit kalian harus dikelola. Ada yang harus disisihkan menjadi benih untuk ditabur. Ada yang boleh kalian pakai untuk roti, keperluan kalian makan. Ya, percaya Tuhan menyediakan benih, melipat gandakannya waktu kalian tabur, sehingga benih itu akan tumbuh subur dan berbuah-buah. Ya kan? 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ya, jadi ini konteksnya adalah penggalangan dana, tetapi prinsip-prinsip dalam memberi yang diambil dari prinsip pertanian, menabur, menuai, dipakai oleh Paulus untuk memotivasi jemaat untuk semakin semangat dan giat memberi. Nah, jadi ayat yang Anda klaim sebagai konsep persembahan dalam perjanjian baru, padahal itu insidentil, ya, dan hanya sekali dalam pelayanan Paulus, penggalangan dana untuk jemaat Tuhan di Yerusalem. Maka itu artinya, ya, boleh prinsip-prinsip perpuluhan di dalam perjanjian lama diterapkan hari ini. Karena yang ini penggalangan dana aja Pak Chandra pakai sebagai dasar untuk memberi, ya, di dalam versi perjanjian baru.
Kemudian yang lebih pastinya lagi bahwa Yesus tidak membatalkan praktek persepuluhan. Perhatikan Matius 23:23. Di situ dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, perhatikan, harus dilakukan. Apa yang satu itu? Persepuluhan. Dan yang lain, apa itu? Keadilan, kesetiaan, ya, belas kasihan harus dilakukan, bukan dihapuskan. Jadi di situ bukan ayat Yesus sedang membatalkan persepuluhan. Dia katakan bahwa yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan. Tapi yang keduanya jangan diabaikan. Yang terutama yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan harus balance. Ya, mendorong jemaat untuk memberi persepuluhan dan persembahan untuk sebagai bentuk iman, ketaatan kepada Dia, kepada Tuhan, kecintaannya kepada Tuhan, dan bentuk dukungan Dia untuk pelayanan gereja Tuhan. Ya. Tetapi jangan juga mengabaikan pengajaran firman di dalam jemaat supaya jemaat sehat dalam kehidupan rohaninya, dalam segala aspek kehidupannya, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya. Kemudian ayat yang lain, Matius 22:21. Ya, ketika orang-orang Farisi ya mencobai Yesus, lalu Yesus tanya gambar siapa di koin uang itu. Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, ya, pajak dan lain sebagainya, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dua-duanya wajib. Yang kepada Kaisar wajib, yaitu pajak. Ya, kemudian kepada Allah wajib. Apa yang wajib bagi Allah, ya berikan. Ya, seperti itu. Kemudian Matius 17 ayat 24, Yesus juga membayar bea bait Allah. Ya, yang ditagihkan kepada Simon. Ya, lalu Yesus katakan kita harus bayar supaya jangan jadi batu sandungan. Lalu dia suruh Petrus pergi tangkap ikan di laut. Dalam mulut itu ada uang yang cukup buat mereka berdua membayar bea bait Allah. Itu adalah biaya yang wajib orang Yahudi bayar dan Yesus membayarnya. Oke, jadi yang terakhir, ya, ada juga yang bilang bahwa peraturan Taurat sudah dibatalkan. Ya, itu alasannya untuk tidak melakukan lagi persepuluhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 9 ayat 9, 10, 13, 14, ya, perhatikan. Di situ dikatakan bahwa waktu itu Paulus sedang menjelaskan tentang hak dan kewajiban rasul. Lalu Paulus katakan begini, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ya, kemudian 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Ya, dan ayat ini ternyata merujuk kepada Ulangan 18 ayat 1 yang kalau Anda baca itu ternyata untuk para imam dan orang-orang Lewi yang tidak mendapat warisan atau pusaka berupa tanah di tanah Israel, sehingga mereka hidup dari persepuluhan 11 saudaranya yang lain. Jadi itu ditarik oleh Paulus dari sana untuk aplikasinya di dalam perjanjian baru,
bahwa orang-orang yang melayani di tempat kudus waktu itu bait Allah, para imam, hari ini adalah di dalam gereja, ya, maka mereka mendapat penghidupannya di tempat kudus itu, dan itu tentang persepuluhan, karena ayat yang dirujuk itu adalah imam dan orang-orang Lewi, ya. Oke. Ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi Paulus menegaskan bahwa para rasul, para hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, di tempat kudus gereja hari ini, bait Allah zaman dulu, mereka berhak mendapat penghidupannya dari gereja itu, dari pelayanan mereka. Mereka hidup dari pemberitaan Injil, khotbah, pengajaran yang mereka lakukan. Ya, tetapi ya, dalam ayat 15 Paulus katakan bahwa sekalipun demikian dia tidak mempergunakan hak itu karena dia bekerja buat tenda untuk membiayai perjalanan-perjalanannya dan misi-misinya. Jadi persepuluhan tetap dilaksanakan di perjanjian baru bagi mereka yang benar-benar full time melayani dan hanya hidup dari pelayanan itu, ya mereka berhak untuk hal itu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang seperti Paulus yang sambil bekerja sehingga dia merasa tidak perlu menggunakan hak itu sah-sah saja, terserah keputusan orang itu. Tapi jangan melarang seorang atau jemaat atau orang Kristen melakukan persepuluhan. Jangan paksa semua orang kayak kita atau orang yang sambil bekerja gitu. Tidak semua orang kan begitu. Ya, Paulus menegaskan hal itu, tapi dia jelaskan, walaupun demikian saya nggak pakai karena saya bekerja. Ya, gitu. Jadi jangan jangan disalahartikan tulisan Paulus ini. Jelas sekali tulisan Paulus ini, ya clear ya. Artinya nggak perlu ditafsirkan pun udah ngerti lah harusnya Pak Chandra, ya kan. Tapi kelihatannya Pak Chandra tidak mau terima persepuluhan dalam bentuk uang. Dia maunya makanan. Jadi jemaat daripada Pak Chandra di gerejanya sebaiknya jangan kasih persepuluhan berupa uang. Ya cukup kasih beliau makanan saja, karena dia hanya mau menerima makanan, tidak mau terima persembahan, apalagi persepuluhan dalam bentuk uang seperti judul videonya. Ternyata persepuluhan itu bukan uang, tapi makanan. God bless.